Alhamdulillah berkat doa-doa dari teman-teman, karib kerabat, termasuk juga dari jamaah Masjid Al-Falah. Alhamdulillah Allah SWT berikan kesembuhan. Tapi memang ya namanya sakit itu tidak enak. Ya, siapa yang ingin sakit? Tidak ada. Makanya jangan sakit ya. Gitu. Tidak enak sakit itu. Berat. Ya. Tapi kalau memang sudah waktunya sakit, ya sudah harus kita menerima dengan sabar, menerima dengan ridha, agar kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala, digugurkan dosa-dosanya. Oleh karena itu kita juga mendoakan bapak kita, Pak Siswo, mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa duduk di kursi kehormatan ini. Saya merasa kembali ke kampung halaman ini. Sudah lama tidak balik ke kampung halaman. Sekarang alhamdulillah kembali lagi, back to kampung. Ini ceritanya kalau diistilahkan dengan rumah ini, rumah Petobin ini. Kita kembali lagi, bisa bertemu lagi. Ini satu kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ketemu di masjid, merupakan rumahnya Allah Subhanahu wa taala dan rumah bagi orang-orang bertakwa. Masjid ini rumah orang bertakwa. Kalau orang mengaku takwa kemudian dia tidak ke masjid, ini pengakuannya tidak benar. Pengakuannya tidak benar. Orang yang cinta Allah pasti cinta masjid. Bagaimana bentuk cinta masjid itu? Ya meramaikan masjid untuk melaksanakan ibadah, sholat berjamaah dan yang lain-lainnya. Sebagaimana disebutkan bahwa al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu rumahnya orang bertakwa. Jadi sudah disebutkan masjid ini rumah orang bertakwa. Al-masjidu baitu taqi wa takaffalallahu liman kana al-masjidu baitahu birrauhi warahmah wal jawaz ala sirat ila ridwanillah ila al-jannah. Disebutkan masjid ini rumah bagi orang yang bertakwa dan Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi siapa yang menjadikan masjid itu sebagai rumahnya. Dijamin dengan apa? Dengan kebaikan. Diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, war rahmah wal jawaz ala sirat. Kemudian dijamin bisa melewati sirat, kata Allah Subhanahu wa taala. Melewati sirat menuju keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ilal jannah, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua kita berharap ingin masuk surga, penuh keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Salah satu di antara jalan menuju surga itu ya diberi cobaan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan ayat yang menyatakan Allah berfirman, apakah kalian semua mengharapkan masuk surga? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallaha qarib. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa kalian mengira kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian cobaan, ujian, musibah sebagaimana cobaan itu datang kepada orang-orang sebelum kalian. Mereka digoncangkan dengan berbagai macam cobaan sehingga mereka mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu akan datang.
Ala inna nasrallah qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu amat dekat. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi yang dicantumkan dalam pengumuman itu keterikatan seorang muslim terhadap dinul Islam. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai muslim harus merasa terikat. Tidak boleh seseorang itu tidak merasa terikat dengan keterikatan aturan yang ada di dalam syariat, yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam As-Sunnah. Kalau dia merasa tidak terikat, berarti dia hidup dengan bebas, mengikuti keinginan hawa nafsu yang rendah. Karena ada nafsu yang disebutkan dengan nafsu al-ammarah bisu. Ada nafsu yang mengajak manusia dengan ajakan yang kuat untuk melakukan kejelekan, melakukan kejahatan. Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu tentunya kita harus merasa diri kita ini diikat dengan aturan-aturan dalam syariat agama. Jangan merasa bebas dalam hidup ini. Tidak boleh orang yang beriman kemudian dia merasa bebas. Dunia bagi orang yang beriman itu bagaikan penjara. Sebagaimana Rasul SAW menyatakan di dalam hadisnya bahwa ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjara, atau dunia ini diibaratkan sebagai penjara. Sudah barang tentu orang berada di dalam penjara itu dia tidak bebas. Dia tidak bebas, istirahatnya tidak bebas, makannya, minumnya, semuanya tidak bebas. Serba diikat dengan aturan-aturan. Nah, kita juga sebagai muslim yang telah menyatakan diri kita sebagai muslim, tentunya kita harus merasa diikat dengan keterikatan aturan yang ada dalam syariat, ada dalam Al-Quran, ada dalam As-Sunnah. Kalau dia merasa bebas hidupnya, tak lebih daripada orang-orang kafir. Kalau orang kafir itu menjadikan dunia sebagai surga. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini diibaratkan sebagai penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Nah, kita bukan orang kafir. Makanya jangan biasakan diri kita itu meniru-niru orang kafir dengan mengikuti hawa nafsu yang enak dia kerjakan, cocok dengan pikirannya dia lakukan, cocok dengan hawa nafsunya dia lakukan. Sementara kita sebagai orang yang beriman dilarang bersikap dengan sikap seperti itu. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita mengikuti hawa nafsu itu. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu, niscaya kamu akan sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tuntunan, petunjuk agar kita ini selamat. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita. Diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus Rasul untuk menjelaskan petunjuk itu agar kita tidak tersesat dalam kehidupan kita. Makanya Allah menyatakan wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu, keinginan hawa nafsu yang rendah. Pasti kamu akan binasa, kata Allah. Pasti kamu akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah, akibat daripada orang yang mengikuti hawa nafsu itu. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang yang tersesat jalan karena mereka mengikuti keinginan hawa nafsunya, bagi mereka itu ada azab yang syadid, azab yang pedih, disebabkan karena mereka lupa akan hari penghisaban. Nah, semua kita ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita nanti akan dikumpulkan, akan dihisab dan akan diberikan balasan. Yang tentunya balasan itu ya sesuai dengan amalan kita. Kalau kita banyak melakukan kebaikan, ya kita akan mendapatkan balasan yang baik. In ahsantum ahsantum li anfusikum.
Kalau kamu banyak melakukan kebaikan, berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada sama manusia, itu pada hakikatnya diri kita ini berbuat baik untuk diri kita sendiri. Wa in asa'tum falaha. Sebaliknya, apabila kamu melakukan kejelekan, kejahatan, penyimpangan terhadap syariat agama, mengikuti hawa nafsu, maka sebetulnya kamu itu berbuat jelek untuk dirimu sendiri. Jadi semua apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Betul apa yang dikatakan oleh para ulama, bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Makanya jangan mengikuti hawa nafsu. Kita harus ingat bahwa ada penghisaban pada hari kiamat nanti. Ada balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa keterikatan seorang muslim terhadap dinul Islam? Yang pertama, sudah barang tentu kita ini harus beriman. Keterikatan iman. Orang Islam harus beriman. Iman sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW tatkala ditanya oleh malaikat Jibril, mal iman? Rasulullah memberikan jawaban tentang rukun iman yang 6. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrih wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ini perkara yang gaib. Beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada adanya kehidupan akhirat, beriman kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, takdir baik dan buruknya. Ini iman. Para ulama memberikan definisi tentang iman itu, dikatakan bahwa al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Kata para ulama, iman itu keyakinan yang tertanam di dalam hati manusia, aqdun bil qalbi, kemudian wa iqrarun bil lisan, dan ucapan lisan. Artinya iman juga harus diucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, kemudian dilanjutkan dengan amalan anggota badan. Dan iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambahnya iman itu dengan terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman itu akan terus meningkat. Tapi juga iman itu bisa berkurang dengan apa? Dengan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua kita berharap bagaimana agar supaya iman kita semakin hari semakin meningkat dengan terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hidup ini untuk melakukan ketaatan kepada Allah, bukan untuk bermaksiat. Hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Kita tahu tentang ayatnya, makanya selalu bawa dalam pikiran, bawa dalam hati kita, agar kita ini selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalannya Allah yang lurus. Seperti itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana disebutkan dalam pengertian iman tadi, itu harus berkaitan. Tidak boleh ada salah satu yang tidak ada. Artinya tidak cukup iman itu diucapkan di lisan saja, tapi harus memenuhi 3 hal tadi. Ada keyakinan, ada ucapan lisan, ada amalan hati. Makanya seorang ulama tabi'i yang namanya Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau memberikan penjelasan tentang iman. Kata beliau, laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan iman itu bukan sekedar ucapan manis di bibir, akan tetapi iman itu apa yang tertanam di dalam hati kemudian dibuktikan, dibenarkan dengan amal. Itu
iman. Yang itu merupakan keterikatan seorang muslim terhadap dinul Islam. Yang pertama harus iman. Makanya orang-orang Arab Badui yang mereka baru masuk Islam, kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebagai orang yang beriman dengan kalimat amanna. Allah menyatakan qalatil a'rabu amanna, ya Rasulullah, kami telah beriman. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Katakan ya Muhammad, lam tu'minu, kalian semua belum beriman. Karena iman belum masuk ke dalam hati, ke dalam dada. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian baru Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hati-hati kalian, ke dalam dada-dada kalian. Ini menunjukkan bahwa iman itu ada di dalam hati, di dalam dada. Tapi dibuktikan dengan lisan. Kalau hanya dalam dada saja, tidak dibuktikan dengan lisan, tidak dikatakan sebagai mukmin. Seperti itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, saya diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka yashhadu. Yashhadu ini adalah amalan lisan. Sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan lisan. Yang pertama berangkat daripada keyakinan hati, kemudian diucapkan dengan lisan. Sama juga, tidak cukup hanya dengan keyakinan hati, tapi tidak diucapkan supaya lisan. Sebagai contoh, paman Rasulullah SAW yang namanya Abu Talib, di mana dia menerima, mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh keponakannya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam itu kebenaran yang benar-benar benar, yakin dalam hatinya. Sampai diucapkan dalam sebagian bait syairnya, seandainya aku tidak takut kepada celaan daripada tokoh-tokoh Quraisy, aku telah masuk ke dalam Islam. Ini menunjukkan keyakinan dalam hati, tapi dia tidak mengucapkan lewat lisan. Sehingga dalam keadaan sakaratul maut itu didatangi oleh keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sayangnya, karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa aman tatkala menyampaikan dakwah di Mekah itu, karena mendapatkan perlindungan dari pamannya ini. Walaupun paman ini belum masuk Islam, tapi dalam hatinya sudah mengakui akan kebenaran apa yang disampaikan oleh keponakannya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena tidak diucapkan lewat lisan, walaupun sudah diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka bi'idallah, wahai paman, katakan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku akan bela engkau nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sampingnya juga ada tokoh Quraisy, ada pemuka Quraisy, Abu Jahal, ada Abdullah bin Abi Umayyah yang juga mengatakan kepadanya, apa katanya? Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah kamu sudah benci dengan agama ayahmu? Tapi Rasulullah SAW tidak putus asa. Diulang-ulang lagi oleh Rasulullah. Qul ya am, la ilaha illallah. Katakan wahai ammi. Tapi ternyata si dedekot orang kafir itu juga menyampaikan terus. Akhirnya lebih memilih agamanya ayahnya. Mati dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Walaupun yakin dalam hatinya, dia termasuk orang beriman. Bersamaan dengan itu turun ayat Al-Quran di mana Allah SWT menegaskan bahwa hidayah itu ada di tangan Allah SWT. Allah menyatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad
tidak berhak untuk memberikan hidayah kepada siapa saja yang kamu sukai. Termasuk juga yang disenangi oleh Rasulullah adalah pamannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan engkau tidak punya hak untuk memberikan hidayah. Hidayah taufik yang dimaksudkan di sini bukan hidayah irsyad. Karena hidayah itu ada dua. Ada hidayatul taufiq, ada hidayatul irsyad. Tapi kalau hidayah irsyad itu memang Rasulullah SAW menyampaikan agar orang lain mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah. Iya. Sebagaimana Allah menyatakan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad memberikan petunjuk orang lain untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Itu namanya hidayatul irsyad. Tapi hidayah taufik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai Muhammad, engkau tidak berhak untuk memberikan hidayah kepada siapa saja yang kau kehendaki. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa orang-orang yang memang berhak pantas untuk diberi hidayah. Allah yang Maha tahu. Orang-orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah tentunya orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan hidayah. Bukan tidak berusaha. Berusaha dengan sungguh-sungguh, berjihad dengan sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan menuju kepada hidayah Allah. Sebagaimana Allah menyatakan dalam surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh untuk mencari jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji falanahdiyannahum, sungguh benar-benar kami akan memberikan kepadanya petunjuk, hidayah. Allah beserta dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Seperti itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menilai hati saja, tapi yang dinilai juga amal. Nah, yang dinilai amal yang muncul dari keadaan hati manusia. Karena amalan ini sebagai cerminan dari keadaan hati manusia. Amal-amal yang dilakukan oleh manusia itu menunjukkan tentang keadaan hati daripada manusia pada hakikatnya. Makanya Allah menyatakan, Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak menilai tentang apa yang kalian tampakkan, wajah-wajah kalian, bentuk-bentuk tubuh kalian, tapi yang dinilai oleh Allah hati dan amal. Amalan yang muncul dari keadaan hati. Seperti itu. Walaupun memang Rasul SAW menyatakan bahwa hati ini sebagai faktor penentu tentang keadaan daripada manusia. Sebagaimana Rasul SAW menyatakan di dalam hadisnya, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Yang apabila segumpal daging itu baik, akan baik seluruh anggota badannya. Dan apabila segumpal daging itu jelek, jelek seluruh anggota badannya. Ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW demikian. Tapi tidak cukup dengan hati itu kalau tidak diucapkan dengan lisan. Sehingga orang tidak bisa hanya mengatakan, yang penting hati saya baik. Tapi diajak untuk melakukan kebaikan tidak mau. Diajak untuk melakukan ketaatan tidak mau. Hanya dia mengaku yang penting hati saya baik. Bagaimana dikatakan sebagai orang yang hatinya baik? Sementara diajak di saat dikumandangkan adzan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, ayo kita berangkat ke masjid. Oh sudahlah, tidak usah. Tapi hati saya baik. Na'udzubillah. Ini pengakuan palsu namanya. Bagaimana dikatakan sebagai orang yang baik di saat dari kalangan para wanita diperintahkan untuk berjilbab, tapi dia menolak, tidak mau untuk menutup aurat, padahal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat dia takut untuk ditimpa penyakit, diperintahkan untuk pakai masker, mau pakai masker.
Naudzubillah. Hah? Diperintahkan pakai masker supaya tidak kena penyakit, tidak kena virus. Wah, dia sudah mapan, rapat pakainya, takut. Berarti apa namanya? Dia lebih takut kepada penyakit daripada takut kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Takut kemana-mana pakai masker. Takut kepada penyakit. Menjaga kesehatan ya memang diperintahkan. Ya, menjaga kesehatan kita memang diperintahkan. Sehataka qabla suqmika, kata Rasulullah. Jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Tapi kesehatan untuk tunduk pada perintah Allah. Sehat itu untuk taat. Namun kebanyakan manusia itu tertipu dengan kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia tertipu, terpedaya dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Kalau sudah sehat, kesehatan justru dimanfaatkan untuk bermaksiat kepada Allah. Wal'iyadbillah. Kita berlindung pada Allah dari keadaan seperti itu. Dan itu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut. Apa itu? Justru yang pertama disebutkan oleh Rasulullah SAW, as-sihah, kesehatan. Karena orang yang sehat tentu dia akan merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kita sehat, kita akan merasakan nyamannya, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan menjaga kesehatan. Kita menjaga kesehatan itu ibadah. Karena diperintahkan oleh agama, jaga kesehatan sebelum datang sakit. Sehataka qabla suqmik, itu diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata kebanyakan manusia tertipu dengan sehat. Tertipu juga dengan waktu luang. Sehatnya digunakan bermaksiat, waktu luangnya juga digunakan untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Namanya bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya iman ini harus kita mapankan dan terus harus kita jaga iman ini. Iman sesuatu yang tidak bisa nampak dalam pandangan mata kita, tidak bisa kita sentuh dengan tangan kita. Tapi iman ini punya kriteria, punya ciri-ciri, sehingga kita bisa mengetahui fulan ini adalah orang beriman, orang yang imannya kuat. Ada fulan ini orang yang imannya lemah atau tidak beriman. Kita bisa menilai dari segi zahir. Ya, dari segi zahir kita bisa menilai. Urusan batin kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya hak untuk menilai tentang keadaan hati daripada manusia. Hati itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita nilai secara zahirnya. Apa nilai yang pertama? Ciri yang pertama daripada orang yang dikatakan sebagai orang yang beriman, sudah barang tentu dia harus mengamalkan amalan yang soleh. Dan ini masuk kepada keterikatan seorang Islam terhadap Muslim. Setelah iman harus amal. Orang itu terikat dengan amalan yang soleh. Kita tahu tentang amalan soleh itu apa? Ya semua apa yang dicintai oleh Allah, semua apa yang diridhoi oleh Allah, dari perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kerjakan. Amanu wa amilus solihat. Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan dua kalimat ini, amanu wa amilus solihat. Dan dijelaskan juga jaminannya bagi orang yang amanu wa amilus solihat. Sebagaimana Allah menyatakan, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Banyak sekali ayat-ayat seperti itu. Kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengamalkan amalan yang saleh, bagi mereka itu adalah surga firdaus. Surga firdaus ini surga yang paling tinggi. Sehingga Rasul SAW memerintahkan kepada sahabatnya, kalau kamu minta surga kepada Allah, mintalah surga firdaus, jangan tanggung-tanggung. Wa idza sa'altumullahal jannah fas'aluhul firdaus. Kata Rasulullah SAW. Syaratnya apa? Amanu wa amilus solihat. Banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan antara iman dan amal saleh. Makanya kita harus terus berusaha untuk mengamalkan amalan yang saleh.
Ayat yang lain di dalam surat apa itu? Kalau tidak salah surat An-Nahl. Di sana Allah SWT berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Di situ Allah SWT berfirman, barang siapa yang mengamalkan amalan yang soleh, min dzakarin aw untha, baik laki-laki ataupun perempuan. Allah tidak bedakan antara laki-laki dan perempuan. Min dzakarin ditekan oleh Allah SWT, dijelaskan oleh Allah SWT. Min dzakarin aw untha, dan dia beriman, didasari dengan iman. Amalan soleh itu harus didasari dengan iman. Amanu wa amilus shalihat. Walaupun sebelumnya disebutkan barang siapa yang mengamalkan amalan soleh, baik dari laki-laki ataupun perempuan, sedangkan dia beriman, apa jaminan Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan jaminannya setelah itu. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh di situ ada lamut taukid, kemudian ada nunut taukid. Falanuhyiyannahu, ada lam yang pertama, ini masuk lam penekanan, ada nun yang ini juga termasuk nun penekanan. Ada dua huruf taukid di situ. Sungguh benar-benar. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Inna wa'dallahi haq. Janji Allah pasti benarnya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh aku akan beri kepadanya apa? Kehidupan yang baik. Kehidupan yang bahagia. Hayatan thayyibah ini ditafsirkan oleh kalangan para sahabat. Itu ada beberapa poin. Yang pertama, rizqun halal. Hayatan thayyibah ditafsirkan oleh para sahabat dengan rezeki yang halal. Orang ini akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rezeki yang halal. Dan dia tidak mau untuk mendapatkan rezeki yang haram, walaupun itu banyak, tidak mau.